Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Satria Adi Mulia. Di video kali ini aku membuat roti coklat yang rasanya enak banget. Rotinya gembul, teksturnya juga lembut, cocok ya buat teman ngopi di rumah atau untuk ide jualan. Penasaran bagaimana resep dan cara buatnya? Yuk tonton videonya sampai habis. Untuk cara membuatnya, dalam wadah masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan dengan 60 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan. Nah, untuk bahan kering ini diaduk rata terlebih dahulu. Kalau sudah tercampur dengan rata, lalu tambahkan dengan 2 kuning telur, 70 gram susu cair dingin. Kemudian di sini aku tambahkan dengan air super dingin dengan berat kurang lebih 90 sampai 100 gram. Jadi sangat disarankan ya memasukkan airnya ini tuh secara bertahap untuk berjaga-jaga supaya adonannya tidak kelembekan. Lanjut di mixer menggunakan kecepatan paling rendah atau nomor 1. Di mixer sampai adonannya setengah kalis kurang lebih selama 3 menit. Oke teman-teman, ini adonannya sudah setengah kalis ya, matikan mixernya. Tanda adonannya setengah kalis kalau dipegang terasa agak lembek tapi tidak lengket di tangan. Kemudian tambahkan dengan 40 gram margarin. Kalau mau lebih enak bisa pakai butter ya. Tambahkan juga dengan 4 gram garam. Lanjut di mixer lagi menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah ke yang paling tinggi. Di mixer sampai adonannya kalis elastis kurang lebih selama 13 menit. Oke teman-teman, ini adonannya setelah aku mixer selama 12 menit. Terlihat ya adonannya lebih mulus, licin. Ini adonannya sudah kalis elastis, bisa matikan mixernya. Cek kekalisan adonan dengan cara membentangkan adonannya hingga membentuk selaput tipis yang tidak mudah robek. Nah, ini yang dinamakan kalis elastis ya. Untuk langkah selanjutnya, bulatkan adonan di alas kerja. Nah, ini langsung aja aku bagi dan timbang-timbang. Aku timbang setiap adonannya dengan berat 40 gram. Atau untuk beratnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga harga jualnya. Setelah semua adonannya dibagi dan juga ditimbang, langsung aja ini dironding. Ronding adonan secara berurutan dari yang pertama kali ditimbang. Ronding adonan sampai permukaannya itu benar-benar mulus. Lakukan meronding sampai adonannya habis. Setelah semua adonannya dironding, untuk tahap selanjutnya yaitu di resting. Di resting kurang lebih selama 20 sampai 25 menit. Oke teman-teman, ini adonannya setelah aku resting selama 20 menit. Untuk tahap selanjutnya yaitu mengisi adonan menggunakan selai coklat. Siapkan terlebih dahulu cup roti, ini diameternya 8 cm. Dan untuk coklatnya ini aku pakai merek dari Tulip ya. Ambil adonan kemudian balik, jadi permukaan atasnya itu diletakkan di bawah terlebih dahulu ya. Kemudian pipihkan bagian pinggirannya. Jadi bagian tengahnya itu usahakan lebih tebal supaya isian coklatnya nanti tidak bocor ya. Kemudian tutup coklat menggunakan adonan dengan melipat setiap sisinya. Bantu cubit-cubit adonannya supaya terkunci dengan rapat, jadi nanti coklatnya tidak bocor. Kemudian letakkan dalam cup roti. Seperti ini ya caranya teman-teman, bisa teman-teman perhatikan caranya seperti di video. Lanjut isi adonan menggunakan coklat sampai semuanya habis. Oke teman-teman, ini semua adonannya sudah aku isi menggunakan coklat.
Untuk tahap selanjutnya yaitu di proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Nah teman-teman, ini adonannya sudah aku proofing selama 55 menit. Terlihat ya adonannya sudah mengembang. Sebelum dipanggang, olesi atau semprot terlebih dahulu menggunakan susu evaporasi. Bisa juga menggunakan susu cair. Kemudian untuk topping di atasnya ini aku beri meses. Oke teman-teman, ini adonannya siap untuk dipanggang. Panggang pada oven yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Dipanggang dengan suhu 200 derajat menggunakan api atas bawah, kurang lebih selama 15-20 menit. Atau dipanggang sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah teman-teman, ini rotinya sudah matang. Selagi masih panas, kemudian olesi menggunakan margarin atau butter. Supaya permukaan rotinya itu tetap lembab ya, tidak kering. Selain itu juga membuat tampilan rotinya menjadi lebih glowing ya teman-teman. Untuk kemasannya bisa pakai plastik OPP dengan ukuran 13x13. Satu resep hasilnya 14 pieces. Bisa dijual mulai harga Rp5.000 atau dijual sesuaikan dengan modal yang dikeluarkan. Karena pastinya harga modal di setiap daerah berbeda-beda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu kembali di video berikutnya.